Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahidil jalali wa syari'il harami wal halali. Musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarofa. Innallaha fadala bani adam wa fadallahu ala kasyiri miman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, serta anak cucu Aki, dimanapun menyimak dongeng ini. Alhamdulillah, kita memasuki hari ketiga tentang kajian masalah dan solusi. Sebetulnya kaidah kajian masalah dan solusi itu ada 17 poin. Sudah kan? Malam pertama ada 6 poin, malam kedua ada 6 poin, dan malam ketiga ada 5 poin. Nah, sekarang yang ketiga. Tapi sebelum itu komentar-komentar banyak. Salah satunya dari orang Bekasi nih. Katanya, Ki, sekarang ini tentang apa? Tentang poktan-poktan itu ya harus masuk New Siga. Tapi pembinaan, pengawasan ke lapangan ini sangat mahal. Jadi kita kebingungan. Ya itu masalah. Masalahnya apa? Gampang saja. Masalahnya harus ada pembinaan. Tapi untuk mengentaskan masalah itu bukan waktu edel-edel. Ada lagi beberapa orang yang mengatakan sekarang ini masalahnya menjadi kompleks, Ki. Ya iyalah, namanya juga pembangunan keluarga. Yang namanya ngebangun keluarga itu kan masalahnya banyak sekali. Baik itu di keluarganya sendiri maupun pengaruh-pengaruh dari keluar keluarga itu. Disitulah tantangan kepada kita. Makanya bagaimana kaidah solusi dan masalah atau masalah dan solusi. Ini yang 5 lagi. Yang pertama, kita harus fokus, yang ke-13 nih ya. Harus fokus pada solusi, jangan fokus pada masalah. Jadi kita jangan mengingat-ingat masalahnya. Ya masalahnya sudah diketahui, udah aja. Jangan diingat-ingat. Tapi bagaimana fokus kita kepada solusi. Bagaimana kepada pemecahan. Bagaimana perjuangan kita untuk menghilangkan masalah itu. Itulah kaidahnya. Jadi kalau kita terlalu mengingat-ingat pada yang lain, sehingga usaha kita tidak akan menjadi fokus. Itu. Yang ke-14, orang yang fokus pada solusi. Nah ini nih. Orang yang fokus pada solusi, energinya positif. Selalu berpikir untuk bagaimana masalah itu hilang. Hidupnya menjadi mudah dan bahagia. Luar biasa. Serta mampu menyelesaikan masalah. Nah jadi harus ingatnya kepada solusinya saja. Jadi kalau tidak punya duit jangan ingat kepada tidak punya duitnya. Tapi ingat kepada bagaimana mencari duitnya. Kan begitu. Sekali lagi bahwa orang yang berfokus kepada solusi maka dia energinya positif. Sehingga melahirkan orang-orang yang positif thinking. Ya. Orang yang rendah hati tapi tinggi budi. Atau luhur budi rendah hati. Itu yang keberapa? Yang ke-14. Yang ke-15. Orang yang fokus pada masalah energinya energi negatif. Hidupnya susah dan menderita serta tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Jadi ngeluh aja kerjanya itu. Dan yang dikemukakannya itu di dalam, terutama di dalam program, kurang duit lah, ya, tidak ada pembinaan lah, dan lain sebagainya. Gaji sedikit, tidak naik pangkat, tidak diangkat jadi pegawai negeri, terus saja mengeluh begitu, itu energinya akan menjadi energi negatif.
Dan kesananya akan melahirkan orang yang negatif thinking. Ya, dia akan menderita oleh pikirannya sendiri, menderita oleh hatinya sendiri, ya. Dan dia tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau ketemu dua orang yang diceritakan keluhan saja, kan di dalam orang bahasa Sunda itu, ya, ulah nyebutkan atuda. Nah, itu adalah orang atuda, itu adalah orang mengeluh. Atuda. Atuda panas, atuda dingin, atuda capek, atuda itu, dan atuda itu adalah orang yang memperbesar masalah. Tapi harus diganti dengan sanajan. Sanajan teu boga duit, walaupun tidak punya uang, tapi alhamdulillah saya bisa berjalan kaki ke sini. Itu adalah penyelesaian masalah dengan sikap yang positif thinking. Itu yang ke-15. Yang ke-16-nya adalah setelah diketahui statusnya, solusinya, langsung kerjakan, maka masalah akan terurai. Kenapa macet? Ada kontraflow, itu langsung begitu, terurai kan? Kenapa macet? Kita akan membuat jalan layang. Ya, walaupun lambat juga terselesaikan juga akhirnya. Kita tahu kan bagaimana Bandung Jakarta sebelum ada jalan layang yang dari Cikampek yang dari kilometer 47 sampai ke kilometer 9 begitu padatnya. Tapi setelah kurang lebih 3-4 tahun selesai, kita naik ke atas. Enak kan? Itu adalah pemecahan masalah. Insya Allah terselesaikan. Yang ke-17, solusi yang tidak dikerjakan bukanlah solusi. Bukanlah pemecahan dari suatu masalah. Jadi solusi yang tidak dikerjakan itu hanya angan-angan. Bagaimana kalau saya itu akan begini, akan begitu, tapi tidak dikerjakan. Tapi apa yang bisa dikerjakan hari ini? Nah, dari mulai siapa? Dari mulai keluarga, dari mulai yang kecil, dan mulai hari ini. Itu adalah falsafahnya A'agim. Jadi pemecahan masalah itu dimulai dari keluarga sendiri atau dari diri sendiri, dari hal yang kecil, dan dimulai dengan hari ini. Ingat ya, ingat ada perintah dari falsafah Sunda, satungtung urang gumelar, ulah kenatnya ikhtiar, ilmu tungtut dunya siar, nu awon perlu disinglar. Lekenan bari ngeureuyeun, tijin nandangan kariweuh, pacuan ulah rek aral, mun pareng pinangih gagal. Ya, itu artinya apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi semua itu adalah ikhtiar, ikhtiar, dan ikhtiar untuk memecahkan masalah itu. Ya, itu. Jadi tidak usah kita ngeluh, carilah solusi walaupun sedikit. Ada 17 kaidah, silahkan dilihat kembali, dan kita akan merumuskan sesuatu yang nantinya akan menjadi solusi yang baik. Sekali lagi bahwa bangga kencana, khususnya tentang pembangunan keluarga, itu sangat rumit. Karena pembangunan keluarga itu menyangkut seluruh aspek kehidupan. Ya, dari mulai kita melahirkan bermasalah, hamil bermasalah, keluar stunting bermasalah, begitu juga pemerintah bonus demografi tetap bermasalah. Kenapa? Apakah sekarang kembali lagi kepada 2 anak? Atau setelah anak banyak ini bagaimana mengadakan tenaga kerja dan lain sebagainya. Itu kira-kira dari Aki hari ini, bahwa kita menyelesaikan 17 kaidah masalah dan solusi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi, Aki, mari kita belajar bersama, mari kita meninjau dengan pencarian ilmu, yaitu dari luang, daluang, dan pada urang. Billahi fisabilil haq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.